Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, program studi sejarah di LPTK Universitas Negeri Malang. Nomor induk mahasiswa 23317371614. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN di SMK Negeri 3 Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya akan mengambil materi kelas 11 kependudukan Jepang di Indonesia. Dan ini kartu pendaftaran saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu absen dulu ya. Afnan Hafizah, Adisa Raini, hadir. Ahmad Fikri Jalali, Angela Ricci Dani Setia, hadir. Arif Rizky Ramadan, Cika Dwi Arianti, hadir. Dati Aulia, hadir. Desi Ayu Putri, hadir. Dinda Aulia, hadir. Nisa Miranunisa, hadir. Iswatu, Juriati Nurul Fadila, Julita Islami, hadir Bu. Mega Nurjana, hadir Bu. Mulyatin, hadir. Mulyani, hadir. Mutmainah, hadir. Nabila Puspita Sari, Naila Husna, Novi Larasari, hadir. Nurisani, hadir. Nurul Fauzia, hadir Bu Guru. Nurul Fitriani, hadir Bu Guru. Putri Ramadhani, hadir Bu. Salsabila, Sri Agustina, Siti Latifah, izin. Sufyan Rasid, izin. Sufyan Rasid, izin. Saiful Ibu. Sahara juga. Ramadan, hadir. Saiful Ramadan, halo. Tiarawati, hadir. Yuri Aulia, apa? Sebelum kita mulai pelajaran, saya juga sudah selesai. Ya, anak-anak, kita masih pada materi
Sesuai dengan alinea pertama pada Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu khusus sekali jadi wawancara. Oke, siapa yang tahu kalau merek kendaraan bermotor yang seperti kalian lihat atau kalian kendarai saat ini, merek Toyota itu berasal dari mana? Jepang. Benar, made in Jepang. Kalian pernah lihat nggak? Made in Jepang tulisannya? Pernah. Oh, bagus. Oke. Nah ini setelah ini kita juga kemarin pernah mengadakan tebak gambar ya. Sekarang bukan lagi cuan, kedua, tapi kita tebak gambar dengan gambar di depan. Kalian lihat ini, seperti yang kalian lihat di depan. Ini keadaan masyarakat pada zaman modern setelah penjajahan atau sesudah penjajahan? Siapa bilang setelah penjajahan tadi? Sesudah. Sebelum penjajahan atau sesudah penjajahan? Sesudah berlangsung penjajahan. Kira-kira ini dampak yang kalian lihat seperti ini pada masa penjajahan zaman apa? Jepang atau Belanda? Oke. Dijibur. Iya. Ada lagi nih ya, kita pegang gambar yang satu lagi. Ada beberapa dampak dari penjajahan Jepang yang terjadi khususnya kaum wanita ya. Iya, ada salah satu kelompok yang membahas tentang itu juga. Nah, gambar di depan menunjukkan tentara Belanda atau tentara Indonesia. Jangan justru Jepang. Oh, kenapa di Jepang? Coba kalian perhatikan. Ini identik dengan bentuk matahari ya. Bentuk matahari ibu jelaskan dulu loh. Kalau Jepang itu punya matahari. Iya, punya matahari. Kalian minggu lalu itu yang pertama sashimi, kemudian yang kedua mochi, dan yang ketiga ramen, yang ketiga jadi sushi itu. Ya, tapi yang lagi no. Tetap seperti itu. Ya, oke. Ya, kelompok satu sashimi sesuai nama makanan khas Jepang lah ya. Kemudian kelompok dua mochi, kelompok tiga ramen, kelompok empat sushi. Nasi yang digulung-gulung kan? Iya. Oke, untuk kelompok sashimi ibu kasih materi yaitu strategi Jepang untuk mendapat simpati rakyat Indonesia. Dia punya strategi ya. Kalau dia mendukung Indonesia atau beda Indonesia, dia punya strategi dan seperti yang ibu bilang tadi, atau mata-mata Jepang. Kemudian materi untuk kelompok mochi dengan kelompok mochi pemerintahan militer Jepang. Jadi identik dengan militer-militerannya ya. Ya. Kemudian yang ramen adalah dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampaknya seperti yang diperlihatkan tadi ya. Salah satunya seperti kita tembak gambar tadi. Kemudian kelompok sushi, organisasi atau pembentuk organisasi Jepang ada 8. Ya, Jepang yang dibentuk oleh Jepang itu ada 8 ya. Oke, sekarang ibu membagikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sesimi ingin mempresentasikan briefing kami. Ini awal penduduk Jepang masuk ke Indonesia. Ya, tentara Jepang setelah disambut rakyat Indonesia. Sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Strategi Jepang untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Isi materinya, strategi Jepang untuk mendapat simpati rakyat. Mengapa Jepang datang ke Indonesia melalui Kalimantan? Kompas. Tom. Tanggal 21 bulan 2 2022. Dapat jam 8.00. Oke, lanjut. Merana Demokan nanti. Tim redaksi tentara Jepang saat mendarat di Pulau Kalimantan. Lihat foto tentara Jepang saat mendarat di Pulau Kalimantan. Tempatnya diterapkan yang menguji masing-masing wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perak. Mungkin ada yang bertanya, kelompok lain. Oke, ada yang bertanya di kelompok sini? Ada. Kelompoknya berdiri? Ada. Kami dari kelompok kami ingin bertanya. Apakah Jepang datang ke Indonesia? Apakah cadangan logistik dan bahan industri perak seperti minyak bumi dan aluminium. Lantas mengapa bangsa Jepang datang ke Indonesia mendapat pertama kali di Tarakan Kalimantan Timur? Oke, gimana kelompok kami? Ya, sudah cukup? Jawabannya dari kelompok sini? Cukup. Ya, oke, silakan. Mungkin ada yang ditanya lagi. Ya, ayo dipersilakan temannya. Oke, kelompok. Mengapa Jepang mendirikan pemerintah militer di Indonesia? Jawabannya untuk mencari keuntungan. Ada yang bertanya lagi? Ada yang kembalikan lagi ke kelompok Mochi. Gimana kelompok Mochi? Sudah cukup? Jawabannya sudah cukup. Ada yang mau bertanya lagi?
doa dan dukungan ini. Ini ya Bang. Dia mau kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mochi ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami mempresentasikan materi pemerintah militer Jepang. Foto pertama, foto saat Jepang menyatakan bahwa mereka adalah saudara tua yang datang untuk membantu. Foto kedua adalah foto para pejabat Jepang. Pemerintah militer Jepang. Maka pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer di Bekasi, wilayah Hindia Belanda. Jepang membagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat utara ke-25 Komi Sudan untuk Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Pemerintah militer Angkatan Darat utara ke-16 Asam Sudan untuk Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini ditambah angkatan laut dari Nankan Hantai. Pemerintahan militer angkatan laut yaitu Armada Selatan. Kedua, bentuk daerah Kalimantan Sulawesi dan Maluku berpusat di Makassar. Saichi Torashi adalah panglima tentara Jepang yang bertanggung jawab atas wilayah Asia Tenggara. Baik, ini saja presentasi kami. Ada kelompok yang ingin bertanya? Baik, kami dari kelompok Susi ingin bertanya. Saya atas nama Angela Mercy Setia ingin bertanya kepada kelompok Mochi. Siapa nama pemimpin militer Jepang? Nama militer Jepang. Nama militer Jepang Hisashi Torachi adalah panglima tentara Jepang yang bertanggung jawab atas wilayah Asia Tenggara. Mana? Kelompok Mochi? Susi ya? Ya. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Ada kelompok lain yang ingin bertanya kelompok Mochi? Kami ingin bertanya dari kelompok ini. Selain pemerintah militer adalah pemerintah sipil. Oke, izin bersih. Ada pemerintah Jepang di Indonesia untuk mendukung jalannya pemerintah militer agar semakin efektif dan menguntungkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sekian presentasi kami. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Presentasi dari kelompok Ramen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu kelompok Ramen ingin
presentasikan hasil kerja kami. LK kami berjudul Dampak Penduduk Jepang di Indonesia. Jadi foto-foto di sini berupa gambar dari dampak penduduk Jepang di Indonesia dari hasil penjajahannya. Pada foto pertama ini adalah dampak gambar dampak penduduk Jepang di Indonesia. Jadi pada gambar ini adalah pada saat Jepang sedang menjajah Indonesia pada saat masa berlangsungnya penjajahan. Lalu pada gambar berikutnya adalah cerita seorang wanita Indonesia zaman penjajahan di Jepang. Nah, pada saat itu wanita di Indonesia pernah dijanjikan oleh tentara Jepang tentang pekerjaan yang bagus dan juga terjamin. Namun ternyata itu semua hanyalah tipuan belaka. Ternyata mereka dijadikan budak seks atau sebutannya Jugun Yanfu. Jugun Yanfu. Jugun Yanfu. Istilah Jugun Yanfu merujuk pada perbudakan seks pada masa penjajahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Jepang mengumpulkan perempuan-perempuan dari wilayah jajahan untuk memaksa mereka menjadi Jugun Yanfu. Mengutip penelitian berjudul Sejarah Jugun Yanfu, pada masa pendudukan Jepang di Asia, Jepang sudah mengenal istilah geisha dan karayukisan yang sama-sama berarti perempuan penghidur. Bedanya Jugun Yanfu dengan geisha dan karayukisan di sini adalah karena Jugun Yanfu adalah hasil perbudakan. Sementara untuk geisha dan karayukisan adalah pekerjaan yang memang untuk diminati oleh wanita-wanita Jepang pada saat itu karena bayarannya tinggi. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Susi ingin bertanya, apa warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Susi ingin bertanya, apa Jugun Yanfu jelaskan secara detail? Oke, jadi Jugun Yanfu merujuk pada perbudakan seks pada masa penjajahan Jepang. Nah, apa hasil perempuan atau tawanan perang pada saat penjajahan Jepang itu dijadikan budak seks oleh tentara Jepang. Ya, oke. Mereka dijadikan budak seks karena untuk menghibur tentara pada saat zaman itu. Oh iya. Ada pertanyaan yang lain? Ingin menanggapi kelompok 3? Kelompok Susi. Kami dari kelompok Sesimi ingin bertanya kepada kelompok Ramen, apa dampak yang paling membekas di hati para wanita Indonesia saat penjajahan Jepang? Dampak sakit hati karena mereka dijadikan budak seks pada zaman itu. Bayangkan saja mereka punya harga diri sebagai wanita, namun dihancurkan begitu saja karena tipuan tentara Jepang Belanda. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan karena kekurangan itu dari kami sendiri.
tentang organisasi yang pernah menduduki Indonesia. Jadi guys, bisa kalian lihat, ini adalah gambaran-gambaran orang-orang yang pernah menduduki Indonesia. Bisa dilihat? Bisa. Selama masa penjajahan itu, beberapa organisasi dibentuk. Berikut beberapa organisasi pada masa pendudukan Jepang. Majelis Indonesia Akla Indonesia atau MIAI dibentuk pada masa penjajahan Belanda, yakni September 1937. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi ini dibubarkan karena kegiatannya berfokus pada keagamaan dan bukan politik. 2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Pendidikan masa pendudukan Jepang di Indonesia. MASYUMI Majelis Syuro Muslimin Indonesia berdiri pada 1943 sebagai pengganti MAI. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA untuk mengikat hati rakyat. Pada Maret 1942 didirikanlah organisasi PUTERA, dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno. Keempat, Chuo Sangi In. Organisasi masa pendudukan Jepang lainnya adalah Chuo Sangi In atau yang disebut pula Badan Pertimbangan Pusat. 5. Jawa Hokokai pada 1944, Panglima Tinggi Tentara Jepang di Jawa mendeklarasikan berdirinya Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Ke Indonesia, kelahiran organisasi ini didorong oleh situasi Perang Asia Timur Raya yang kian gencar. Jawa Hokokai diorientasikan untuk memupuk semangat kebaktian dan untuk kepentingan Jepang. Pemimpin Jawa Hokokai ditangani langsung oleh pimpinan militer Jepang dan anggotanya diseleksi secara ketat. Jaringan organisasi ini mulai dari pusat hingga daerah. Sekian dari presentasi kami. Padahal yang bentuk itu adalah orang Jepang, semata-mata hanya untuk mencari keuntungan buat Jepang. Itu ya. Bagaimana kalau Pak Mochi sudah cukup jawabannya? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita speaking dulu ya. Iya. Saya dulu. Oke. 1, 2, 3. Susah itu susah itu ada gunanya. Sebelum ibu mengakhiri mata pelajaran hari ini, Ibu berdoa dulu nih ya. Iya. Amin.